Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Sakina DLR. Jadi di video kali ini aku mau share ke kalian gimana caranya jualan di Shopee tanpa ATM. Oke guys, jadi sebelum aku ke tutorialnya, aku mau jelasin dulu kenapa Shopee itu sekarang bisa jualan tanpa ATM ya. Karena sekarang tuh Shopee sudah mempermudah kita sebagai penjual untuk tidak ribet dengan KTP maupun ATM. Jadi kalau misalkan kita daftar, kita mau bergabung jadi seller tuh gratis tanpa biaya. Kalian cuma butuh nomor handphone atau email, atau bahkan kalian bisa juga daftar melalui Facebook, Line tuh bisa banget. Kalian tinggal masukin data diri kalian, nanti klik daftar. Nanti kalian bisa langsung bergabung sebagai seller seperti itu ya. Nah, sekarang ini Shopee itu untuk pencairan dana hasil penjualannya tidak hanya bisa dicairkan melalui ATM ya, tapi juga melalui Shopee Pay. Jadi kalau dulu tuh Shopee Pay hanya untuk kita berbelanja gitu ya, artinya kita bisa dapat harga lebih murah atau apapun itu. Sekarang Shopee itu bisa untuk menampung hasil penjualan kita. Bahkan Shopee itu seperti kayak dompet digital yang bisa kita pergunakan dimanapun kita mau shopping gitu ya. Kita bisa pergunakan Shopee itu untuk bayar belanjaan di minimarket, bisa untuk bayar di restoran, atau mungkin kita pengen lagi jalan keluar, kita lapar, kita mau bayar McD juga bisa. Jadi kalian gak usah khawatir yang belum punya ATM pada saat kalian mendaftar sebagai seller, berjualan di Shopee, tidak mencantumkan atau tidak mengupload buku tabungan kalian. Kalian bisa langsung mendapatkan pencairan dana hasil jualan kalian melalui Shopee Pay. Namun guys, ada sisi kekurangannya kalau misalkan kalian berjualan di Shopee, nanti hasil jualan kalian tuh ditampungnya ke Shopee Pay, yaitu kalian tidak bisa menguang tunaikan hasil penjualan kalian untuk kalian pergunakan langsung gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen narik duitnya nih cash gitu, itu belum bisa ya. Jadi hanya bisa dipergunakan untuk yang bersifat virtual, seperti misalkan kalian mau belanja di mana, bayar pakai Shopee Pay, itu bisa asal ada saldonya seperti itu. Atau Oke, jadi langsung aja aku bakal langsung menuju ke tutorialnya bagaimana cara berjualan di Shopee tanpa ATM, yaitu masuknya ke Shopee Pay. Oke, jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita sudah memiliki aplikasi Shopee-nya ya. Nah, sekarang aku mau langsung aja masuk ke aplikasi Shopee. Lalu aku langsung ke menu saya, kemudian pilih daftar. Nah, di sini ada beberapa pilihan pendaftaran. Ada yang melalui nomor telepon, akun Google, Facebook, iPhone, bahkan Line. Karena di sini aku mau mendaftar dengan nomor telepon, jadi aku bakal masukin aja nomor telepon aku yang aktif. Kemudian langsung kita klik lanjut aja untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, abis itu kita dimunculin verifikasi seperti ini. Ini gunanya untuk mendeteksi apakah kita robot atau manusia, seperti itu ya. Nah, langsung aja kita geser verifikasinya agar puzzle-nya menyatu dengan yang seharusnya. Jika berhasil, akan diulangi untuk verifikasi yang kedua ya. Jadi kita geser lagi puzzle-nya. Setelah berhasil, kita nanti akan menerima kode OTP ke nomor yang tadi pertama kali kita buat daftar Shopee ya. Nah, kalau misalkan udah masuk ke WhatsApp kalian, langsung ketik aja kode OTP-nya. Nah, kode OTP ini nggak boleh dikasih tahu ke siapa-siapa ya, biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah kode OTP-nya kita ketik di sini, kita langsung klik lanjut aja. Abis itu kita disuruh bikin password untuk akun Shopee kita. Usahakan kalau bikin password itu hurufnya kombinasi ya, huruf besar dan huruf kecil, dan minimal 8 karakter. Nah, kalau sudah, langsung aja kita klik daftar. Oke, jadi kita udah punya akun Shopee nih. Nah, untuk nama akunnya masih ngasal ya. Nanti bisa kita rubah di bagian pengaturan, tenang aja. Selanjutnya, kita masuk ke menu pengaturan untuk mengubah profil akun Shopee kita ya.
Coba dulu profil picture-nya ya. Kalian udah siapin foto profil yang mau kalian upload untuk dijadikan profil picture. Nah, misalnya aku ambil contoh yang ini ya gambarnya. Langsung aja klik tanda panah di pojok kanan atas. Selanjutnya kita ubah nama ya. Siapkan nama untuk akun Shopee kita yang pastinya menarik dan mudah diingat ya. Kalau sudah, langsung kita klik simpan. Selanjutnya adalah username. Nah, username ini adalah nama yang akan diperlihatkan ke customer atau calon pembeli kalian nantinya ya. Jadi pastikan kalian sudah mempersiapkan nama yang menarik agar mudah diingat oleh calon customer kalian. Kalau misalkan kalian udah paham, langsung aja kita klik lanjut. Nah, ini kita rubah dulu ya username-nya sesuai dengan kemauan kita. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau udah, langsung kita klik simpan. Untuk di bagian profil, kalian bisa jelaskan secara singkat mengenai barang-barang yang kalian jual ya. Misalkan variannya apa aja, expirednya kapan, supaya pada saat calon pembeli kalian mengklik profil toko kalian, maka akan terlihat atau terbaca bahwa toko kalian itu menjual barang-barang yang kalian tulis. Jadi ibaratnya profil ini mendeskripsikan toko kalian seperti itu ya. Nah, seperti ini contohnya. Kalau udah kita klik simpan. Jenis kelamin isi sesuai identitas kita ya. Untuk tanggal lahir bisa kita tulis tanggal lahir kita. Nah, di bagian yang ini bisa kalian skip aja. Di bagian alamat kita tambahkan alamat baru aja. Ini langsung kita klik OK. Untuk nama lengkap, kalian bisa tulis nama lengkap kalian atau nama all shop kalian juga boleh. Nomor telepon yang aktif, alamat, provinsi, kota, kecamatan, kode pos, jangan sampai salah. Nama jalan, gedung, nomor rumah, detailnya atau patokannya juga kalau perlu kalian tulis di situ ya. Karena ini sangat menentukan untuk lokasi toko kalian. Biasanya kalau misalkan toko-toko yang mengaktifkan fitur GoSend atau GrabSend ini sangat diperlukan ya oleh driver-driver ojol itu untuk menentukan titik penjemputan paket atau pengiriman paket seperti itu. Jadi usahakan kalau misalkan kalian membuka toko di Shopee itu patokan nomor rumah semuanya ditulis biar memudahkan kurir pengiriman atau penjemputan paketnya. Kalau sudah, kita klik selesai. Untuk titik pengiriman ini, kalian cukup geser-geser aja. Sesuaikan dengan alamat kalian. Pastikan nggak terlalu jauh ya bedanya. Kalau misalkan udah bener, kita klik konfirmasi aja. Terus kita checklist yang rumah. Kalau misalkan kalian jualannya di rumah. Terus kita langsung klik kirim aja. Oke. Nah, ini dia hasilnya, alamatnya akan seperti ini ya munculnya. Nah, di bagian kartu atau rekening bank, karena di sini kita mau bikin tutorial bagaimana cara jualan di Shopee tanpa ATM. Jadi untuk pengaturan yang satu ini kita skip aja ya, langsung ke pengaturan selanjutnya. Tapi jika kalian sudah memiliki ATM, kalian bisa menambahkan kartu ATM kalian untuk dijadikan tempat untuk menampung hasil jualan kalian. Langsung aja kita ke pengaturan selanjutnya aja ya.
Lanjut ke pengaturan selanjutnya. Ini kita checklist aja yang sekiranya perlu dan penting. Di notifikasi juga kita checklist aja yang kita perlukan dan penting gitu ya. Sekiranya kita tuh mau gitu ya notifikasinya itu ada, kita bisa langsung checklist aja. Oke, kayaknya pengaturannya cukup sampai sini aja. Kita back aja ke beranda ya. Nah, ini nama akun Shopee kita udah berubah ya. Jadi bukan dari nama Shopee yang pertama kali lagi, tapi sudah berubah jadi nama yang kita berikan atau kita atur seperti itu. Nah, selesai, kita langsung mulai berjualan aja. Caranya kita klik menu saya yang ada di pojok kanan bawah. Kemudian kita klik yang tambahkan produk ya. Nah, ini tambahkan produk ini adalah menu yang digunakan untuk mengupload barang dagangan kita di Shopee. Sehingga kalau misalkan udah diupload, nanti ada orang yang tertarik melihatnya, kemudian order seperti itu ya. Oke, kita klik tambahkan foto. Kalian bisa ambil dari galeri atau kalian bisa foto langsung sesuka kalian. Karena di sini aku udah siapin fotonya di galeri, jadi aku bakal langsung upload aja. Ini contoh aja ya. Nah, kalau misalkan kalian udah dapetin foto produknya, kalian tinggal checklist mana aja yang mau diupload seperti ini ya. Kemudian kita lari ke nama produk. Kita tulis di sini nama produknya apa. Kemudian tulis deskripsi produknya, singkat, padat, dan jelas aja. Yang penting bisa menggambarkan barang dagangan kalian itu seperti apa. Jadi pembeli pada saat baca deskripsi itu paham, oh produknya ini rasanya pedas, rasanya original, dan lain-lain seperti itu ya. Pilih kategori, karena di sini jualannya makanan, berarti nanti kita pilihnya kategorinya adalah makanan ya. Habis itu kalian checklist aja apa yang sesuai sama menu yang diberikan oleh Shopee. Kalau misalkan sesuai sama barang dagangan kalian, kalian bisa langsung klik checklist aja. Kalau enggak ya skip aja. Karena kalau misalkan jualan makanan itu mulai dari expired, itu semua rinci ya kalau di Shopee. Terus makanan itu sehat apa enggak, maksudnya mengandung apa juga juga harus diisi gitu biar nanti nggak kena ban. Kalau misalkan kita jualan barang yang dilarang, pasti produk kita akan dihapus secara otomatis oleh sistem. Nah, di bagian variasi juga perlu diisi. Ini penting juga karena misalkan kita jualannya makanan itu kan biasanya ada beberapa rasa ya. Nah, customer pengen pilih rasa yang mereka sukai, jadi harus memilih di bagian variasi, mulai dari rasa, gramasi, dan lain-lain. Kalian ubah aja sesuai dengan barang yang kalian jual nanti ya. Jangan lupa harga juga ditulis ya, terus stoknya ada berapa. Di bagian grosir, kalau misalkan kalian mau nambahin harga grosir juga bisa. Misalkan kalian pengen kalau customer beli lebih banyak, harganya jadi lebih murah, itu bisa aja, terserah kalian. Kalau enggak ya cukup skip aja ya. Nah, untuk ongkos kirim ini penting banget kita tulis ya, masalah berat produknya berapa.
Terus jasa kirim yang mau kita pakai buat pengiriman paket kita itu apa aja, itu harus di checklist semua. Kalau misalkan untuk lebar, panjang, tinggi itu kayaknya nggak usah. Yang penting sih berat produk sama jasa kirimnya ya. Kalau udah diatur berat produk sama jasa kirimnya, langsung kita klik simpan. Kalau semuanya udah selesai, mulai dari foto produk sampai ongkos kirim, selanjutnya kita langsung klik simpan ya. Oke, jadi produk pertama yang kita upload atau kita tawarkan di Shopee sudah tersedia di akun Shopee kita ya. Nah, caranya kalau misalkan kita pengen lihat produk yang barusan kita upload, kita back dulu ke beranda, terus kita masuk ke toko saya, habis itu kita ke produk saya ya. Nah, di sini karena baru di-upload, jadi tampilannya masih seperti ini, dan untuk menampilkannya kita langsung klik tampilkan saja. Jika sudah ada tanda checklist hijau seperti ini, artinya berhasil untuk ditayangkan seperti itu ya. Nah, jika kita klik produknya, tampilannya akan seperti ini ya. Jadi produk ini tuh udah siap untuk diorder oleh customer. Kalau misalkan kita scroll ke bawah ini, nanti akan muncul beberapa produk yang jenisnya sama, yang produk yang setara atau jenisnya sama nanti akan ditampilkan oleh Shopee ya. Jadi usahakan kalau misalkan kita mau ngasih harga itu yang sebersaing mungkin ya, agar produk kita itu bisa dilihat dan diorder sama customer seperti itu. Nah, seperti di video sebelumnya, aku juga punya tips. Jadi kalau misalkan produk kita pengen cepat kejual ya, kita sering-sering aja menaikkan produknya ya, agar cepat dilihat oleh pembeli dan diorder seperti itu. Nah, kalau kalian mau upload produk yang lainnya, kalian bisa ulangi cara yang sama seperti tadi ya. Setelah kita melakukan proses penjualan, tentunya nanti kita akan mendapatkan hasil dari jualan kita di Shopee. Nah, karena kita jualannya nggak pakai ATM, kita mau mencairkan dana hasil penjualan kita ke ShopeePay. Caranya adalah pastikan fitur ShopeePay di akun Shopee kalian sudah aktif terlebih dahulu ya. Jika belum aktif, aktifin dulu ya. Nah, ini muncul persyaratan layanan ShopeePay. Kalian bisa baca-baca dulu sendiri. Kalau misalkan udah, kan langsung aja klik saya setuju dan aktifkan sekarang. Kemudian kalian akan dikirimin kode OTP yang masuk ke WhatsApp kalian. Langsung aja kita klik konfirmasi ya. Setelah kalian menerima kode OTP, kita langsung aja ketikkan di kolom kode verifikasi ini untuk ke proses selanjutnya ya. Nah, habis itu kita disuruh bikin PIN ShopeePay yang digunakan untuk melakukan penarikan dana dari saldo penjual ke ShopeePay atau untuk transaksi-transaksi lainnya di Shopee ya. Disuruh ketik lagi PIN ShopeePay-nya untuk memverifikasi. Setelah diketik ulang, kita langsung klik konfirmasi aja. Nah, ini tampilan ShopeePay kita yang udah aktif ya. Jadi nanti saldo penghasilan kita bisa ditarik ke ShopeePay ini. Nah guys, jadi kalau misalkan kita udah jualan di Shopee, terus barangnya itu udah diterima sama pembeli kita, dan pembelinya juga udah klik pesanan diterima, otomatis saldo penghasilan itu atau uang penjualan itu akan masuk ke sini, ke saldo penjual. Nah, ini dia, kebetulan aku punya saldo segini, mau aku tarik ke ShopeePay. Caranya langsung aja kita masuk ke menu penarikan dana. Oke, jadi di menu penarikan dana ini ada dua sub menu ya, yaitu ShopeePay dan juga rekening bank. Karena di sini kita jualan yang nggak pakai rekening bank, kita mau pindahin hasil penjualan kita atau saldo penghasilan kita ke ShopeePay. Caranya gimana? Langsung aja kita klik tanda orange yang di bulatan ShopeePay, terus kita ketik jumlah yang mau kita tarik ke ShopeePay. Karena di sini aku mau narik 100.000 aja, jadi aku nggak bakal checklist
total dari saldo, yaitu aku bakal ketik aja 100.000 di kolom jumlah penarikan dananya. Selanjutnya kita langsung klik berikutnya. Konfirmasinya lagi, kita klik konfirmasi ya. Kita masukin dulu PIN saldo penjual kita atau PIN ShopeePay kita. Oke, jadi 100 ribunya lagi proses pelepasan ke ShopeePay. Kita tunggu aja, maksimalnya 1 kali 24 jam dan minimalnya secepat mungkin, karena biasanya nggak sampai 1 kali 24 jam pun uang penarikan kita udah masuk ke ShopeePay, seperti itu ya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri saldo aku langsung kepotong ya, 100 ribu. Nah, kalau misalkan kalian mau ngecek penarikannya, ada di notifikasi juga. Penarikan dari saldo penjual ke ShopeePay itu nggak ada biaya apapun ya, alias gratis. Nah, kalian bisa cek secara berkala ya di ShopeePay kalian, apakah udah masuk ke saldo atau belum. Nih kalau misalkan kalian scroll ke bawah gini ada transaksinya, jadi ada keterangannya masih proses ya, ditunggu aja. Oke, itu dia. Kalau misalkan kalian mau jualan di Shopee, saldonya ditambung ke ShopeePay. Jadi bisa kalian pergunakan lagi untuk hal-hal lainnya seperti belanja lagi di Shopee ataupun kebutuhan kalian sehari-hari di luar Shopee juga bisa gitu kan. Seperti yang tadi udah aku bilang di awal gitu. Oke, mungkin itu dulu share dari aku tentang bagaimana cara berjualan di Shopee tanpa ATM. Mudah banget kan? Nah, buat kalian yang pengen coba silahkan. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa kalau misalkan kalian suka sama video ini, klik like dan subscribe channel aku ya, biar kalau misalkan aku upload video terbaru, kalian menjadi orang pertama yang menontonnya. Oke? Terima kasih ya sekali lagi sudah menonton video aku sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.